Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biridho illah wa bisyafati rasulillah ila hadrati nabil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila arwah sayyidatuna Khadijatul Kubra wa sayyidatuna Fatimatu Zahra binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Summa ila arwah sayyidina Abdul Qadir Jilani wa syarif hidayatillah wa jami'i auliyatis al-jawa khususan ila arwah jami'i masyayikhina wa ustadina khususan masyayikh wa nafsu khosailah arwah abdul fakir. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Minggu kemarin kita sudah menjelaskan tentang jamak, pengertian jamak secara lughat, secara istilah, sampai syarat sahnya untuk melaksanakan sholat jamak dan berapa ukuran perjalanan atau musafir yang kiranya bisa menjamak sholat, tentunya sholat fardu. Nah, sekarang kita akan menjelaskan tentang sholat qashar. Sholat apa? Sholat qashar. Pengertian sholat qashar kalau ditinjau dari segi bahasa, qashar itu memiliki arti meringkas atau memendekkan. Jadi qashar itu adalah meringkas atau memendekkan. Itu kalau ditinjau dari segi bahasa. Ya qashar, jadi memendekkan atau meringkas. Yang tadinya 4 jadinya setengahnya, jadi 2. Lah itu yang ternyata yang diqashar atau yang boleh, sholat-sholat yang boleh diqashar itu adalah sholat yang rokaatnya itu ada 4. Kalau yang 3 seperti maghrib, kalau yang 2 seperti sholat subuh tidak boleh diqashar. Paham tuh? Jadi yang boleh diqashar itu sholat fardu yang rokaatnya ada 4. Rokaatnya ada 4. Yang 3 rokaat seperti maghrib, yang 2 rokaat seperti sholat subuh tidak boleh diqashar. Berbeda dengan waktu minggu kemarin, Bapak menjelaskan tentang jamak. Boleh nggak isya dan maghrib dijamak? Boleh. Bisa dijamak takdim, bisa dijamak takhir. Tapi kalau babnya adalah qashar, meringkas atau memendekkan, maka sholat maghrib dan sholat subuh tidak boleh diqashar. Berarti sholat-sholat yang boleh diqashar hanya sholat duhur, sholat asar, dan sholat isya. Paham tuh? Jadi gitu. Jadi tidak semuanya sholat itu diqashar, tidak. Kan kalau kita tinjau secara bahasa artinya adalah meringkas. Yang tadinya 4 diringkas jadi 2. Betul nggak? Lah kalau sholat maghrib boleh diqashar jadinya berapa? 1,5. Kalau sholat subuh boleh diqashar berarti kan cuma 1. Sholat apa 1? Ya, makanya kita harus tahu betul apa itu jamak dan apa itu qashar. Juga kita harus bisa membedakan mana qashar dan mana jamak. Kalau sholat jamak yang kemarin Bapak jelaskan, boleh jamak takdim, boleh jamak takhir.
duhur ditarik ke asar namanya jamak takhir, asar ditarik ke duhur namanya jamak takdim. Lah kalau babnya adalah bab qashar, maka sholat yang boleh dikosor hanyalah sholat yang jumlah rakaatnya ada 4. Ya, tuh. Lah kalau qashar ditinjau dari segi istilah, bagaimana? Istilah secara terminologinya bagaimana? Qashar mempunyai arti dari memendekkan atau meringkas jumlah rakaat sholat fardu menjadi setengahnya, yang tadi Bapak jelaskan. Jadi sholat fardu yang jumlahnya rakaatnya ada 4, maka boleh dikosor. Itu kan secara ditinjau secara istilah atau secara terminologi. Adapun sholat yang boleh dikosor, tentunya yang tadi Bapak jelaskan. Sholat yang boleh dikosor hanyalah sholat yang jumlah rakaatnya ada 4. Maghrib dan sholat subuh tidak boleh dikosor. Ya, betul? Nah itu. Lah syarat sholat qashar bagaimana syaratnya? Seseorang dapat mengqashar sholat fardu jika telah memenuhi beberapa syarat. Jadi tentunya ada syarat juga. Sama hanya kita kemarin yang sudah Bapak jelaskan tentang jamak juga kan ada syaratnya. Qashar juga ada syaratnya. Syarat yang pertama bepergian jauh atau dikatakan musafir. Jadi kalau kita bepergian yang amat jauh mencapai sampai 82 kilo, maka boleh melaksanakan qashar. Atau dikatakan musafir, perjalanan lah. Perjalanan atau musafir. Perjalanannya ini tidak untuk apa? Untuk maksiat. Tentunya untuk ibadah. Maka perjalanan kita boleh diringkas. Boleh dikosor. Ya. Yang boleh dikosor tadi hanya 4, yaitu sholat duhur, sholat asar, dan sholat isya. Maghrib dan subuh tidak boleh dikosor. Tapi kalau babnya adalah babnya sholat jamak, maka maghrib dan sholat isya boleh dijamak. Bisa dijamak takdim dan boleh dijamak takhir. Seseorang musafir atau seseorang yang sedang bepergian jauh dapat mengqashar sholat fardu sebagaimana yang disebutkan dalam surat An-Nisa ayat berapa? Ayat 101. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun ang taqsuru minas sholati in khiftum ayyabtinakumul ladzina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwam mubina. Nah ini dalam surat An-Nisa ayat 101 sudah jelas. Dan apabila kamu berpergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar sholatmu. Jika kamu takut diserang orang-orang kafir, sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Ini sudah jelas ayatnya. Dalam surat An-Nisa ayat 101 disebutkan bahwasanya wa idza darabtum fil ardi falaisa illa al ayah. Ya, itu sudah dijelaskan. Ya, ternyata kita boleh melaksanakan qashar apabila kita perjalanannya sangat jauh, sudah melampaui batas ukuran. Contohnya ukurannya berapa? 82 km. Kalau hitungannya berarti di sini sampai Pekalongan. Mungkin sudah sampai belum kira-kira?
Ya, biasanya di pinggir jalan itu ada, ya, ada semacam tulisan apa, dari jarak ke sini itu berapa kilo, dari sini ke sini berapa kilo, biasanya sudah ada. Ini artinya orang Islam itu ternyata untuk mempermudahkan. Takutnya barangkali kita sedang perjalanan, terus perjalanan itu tidak mengerti. Lah maka disitulah ada tulisan, pemerintah menulis bahwasanya dari sini ke sini mencapai perjalanan sampai berapa kilo. Maka di sampingnya itu ada, ya. Seumpama kita masuk di sini nih, masuk di mana? Di Palimanan. Sudah ada tulisan tuh di situ. Jarak ke Semarang berapa kilo. Begitu juga pada perjalanan-perjalanan yang lain. Tentunya sangat mudah. Tujuannya satu, orang Islam tidak boleh meninggalkan sholat walaupun sedang perjalanan, ya, walaupun sedang musafir. Orang Islam tidak boleh meninggalkan sholat. Ini bagi orang yang sudah akil balik, ya, sampai-sampai yang tadinya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Saking apanya, ya, supaya benar-benar untuk mempermudah orang Islam untuk melaksanakan sholat. Betul nggak? Seperti hanya sholat itu kan diharuskan untuk berdiri. Kalau tidak mampu berdiri bagaimana? Sambil duduk, ya, sambil duduk. Lah ternyata duduk tidak boleh, apa tidak mampu, ya, sambil berbaring. Lah berbaring tidak mampu, berarti sambil apa? Sambil isyarat, ya, bisa pakai isyarat mata, ya, ketip gitu. Intinya, ya, jangan sampai meninggalkan sholat, ya. Ini gambaran. Ternyata banyak orang-orang yang masih kuat, ya, masih mampu berdiri, masih mampu, tapi ternyata banyak apa yang meninggalkan sholat, khususnya sholat 5 waktu. Ini banyak sekali, ya, bukan di kalangan desa tapi di kota-kota pun banyak sekali, ya. Makanya kalian di pesantren harus benar-benar yang diistiqomahkan apa? Sholat berjamaah. Mungkin dengan sholat berjamaah kita ilmunya yang kita dapat menjadi ilmu yang futuh, ilmu yang benar-benar futuh, manfaat maslahat. Itu dengan wasilah kita istiqomahkan dengan berjamaah. Setelah berjamaah baru membaca Al-Quran. Paham tuh? Nah ini kalian nanti ke depan sebagai apa? Sebagai generasi-generasi orang-orang tua. Ya, setelah orang tua sudah meninggal, siapa gantinya? Kalian yang sekarang pesantren dibabakan. Ini akan menjadi apa? Akan menjadi penerus daripada orang tua. Makanya yang rajin, yang tekun. Siap tidak? Yang rajin dan yang tekun. Kenapa? Orang rajin akan menjadi orang pandai, malas pangkal bodoh. Tentunya kalau kita belajar malas-malesan, tentu kita akan menjadi orang yang bodoh. Makanya kuncinya apa? Kuncinya rajin pangkal pandai, malas pangkal bodoh, kaya pangkal nabung, ya kan? Bener gak? Olahraga pangkal sehat. Ada kunci-kuncinya, ya. Makanya ini mengenai tentang qasar, ini artinya sholat yang diringkas, yang tadinya 4 menjadi 2, terkecuali sholat maghrib dan sholat subuh. Tapi kalau pembahasannya sholat jamaah, maka maghrib pun bisa dijamak dengan dengan isya. Bisa jamak takdim, bisa jamak takhir. Tuh. Sampai Rasulullah bersabda, an Ibni Abbas, qala faradallahu as-sholata 'ala lisani
nabiyikum sallallahu alaihi wasallam fil hadori arba'an wa fis safari rakaataini. Rasulullah bersabda, dari Abu Abbas berkata, Allah mewajibkan sholat melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 4 rakaat lagi yang mukmin dan 2 rakaat bagi musafir. Kalau kita sedang mukim maka 4 rakaat. Tapi kalau kita sedang musafir maka 2 rakaat. Fahimtum? Nah itu sekedar tentang penjelasan daripada sholat qashar. Terus syaratnya yang kedua perjalanan yang dilakukan tidak ditujukan untuk berbuat maksiat, untuk nonton konser, ya tujuan apa lagi? Untuk membegal, tujuannya apa lagi? Untuk membunuh orang. Lah itu adalah tujuan yang tidak ada manfaatnya. Maka kalau tujuannya maksiat atau melanggar aturan agama, maka qashar batal, tidak boleh dilakukan. Terus syarat yang ketiga, jarak perjalanan yang ditempuh kurang lebih sampai 82 km. Terus yang keempat, memiliki niat untuk mengqashar sholat fardu. Ya, tentunya kita harus bisa untuk berniat sholat qashar. Tuh. Bagaimana niat qasharnya? Contoh di sini ya. Qashar sholat duhur. Ya, sholat duhur. Bagaimana niatnya? Nah, di sini bisa ya menjamak qashar sholat duhur dengan jamak takdim. Contohnya usolli fardhu dhuhri rakaataini qasran majmu'an ilaihi al-asru jam'an taqdiman lillahi ta'ala. Ya, itu niat daripada menjamak qashar untuk sholat duhur dengan jamak takdim. Itu syarat-syaratnya. Ya harus niatnya harus hafal. Ya, terus harus mengetahui jaraknya bagaimana. Jaraknya kita boleh mengqashar bagaimana. Ya, terus tujuan kita untuk apa? Kalau tujuannya maksiat, maka qashar batal, tidak boleh dilakukan. Tapi kalau tujuannya ibadah, tujuannya yang baik, silaturahmi atau ziarah atau yang lain tentunya diperintah oleh agama, maka boleh kita melaksanakan qashar. Itu yang dapat Pak Hakim sampaikan tentang sholat qashar. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wal minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.